Maksudnya majelis pimpinan organisasi yang apa dapat membekukan sementara organisasi otonom itu bagaimana anunya? Padahal ini kan hanya majelis. Oh Tidak iya, ada. iya pertanyaan kita di situ di tim Iya, ya, baru saya ingat. pertanyaan Ustaz. Iya, pertanyaan kita di majelis apa di tim eh, pada dasarnya bahwa majelis pimpinan organisasi ini adalah dalam bentuk majelis apakah memiliki eh, kewenangan ya surat mengeluarkan surat keputusan untuk pembekuan organisasi otonom ya. Ada juga usulkan bagaimana kalau langsung saja misalnya pemimpin umum ya dapat membekukan sementara organisasi otonom tersebut. Jadi ini pertanyaan Ustaz. Kemudian yang ketujuh, ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam peraturan organisasi yang dibuat dan ditetapkan oleh majelis pimpinan organisasi. Nah, ini juga pertanyaan juga ya terkait tentang masalah ditetapkan oleh majelis pimpinan organisasi. Ada yang mengusulkan yaitu bagaimana kalau ditetapkan oleh majelis MT atau musyawarah tinggi, ya musyawarah tinggi. Dilanjut Ustaz Amin, nanti ditanggapi oleh Sadisa, ya. Atau gimana Ustaz? Apa per bagian itu langsung tanggapi atau disampaikan semua apa-apa masukan? Mohon arahannya Ustaz. Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Jadi saat kita merancang poin-poin tentang organisasi otonom ini, prinsipnya adalah eh, kita berada pada posisi yang wasatiyah, di mana kita memberikan kewenangan kepada unsur pimpinan organisasi yang merepresentasikan organisasi, walaupun dia juga tidak terlalu besar, sehingga konsolidasinya dan keputusannya itu tidak terlalu lama dan cenderung ribet. Ya, sementara organisasi otonom ini dibutuhkan untuk bisa bergerak cepat sebagai sayap-sayap organisasi. Iya. Makanya kita berpikir kemarin itu karena begini, ya. Ini sebenarnya kita dalam membuat struktur dan pola kerja organisasi memadukan antara uh, ruh organisasi jamaah yang menitik beratkan kepada kepemimpinan qiyadah ya dan bahkan imarah dengan efektivitas organisasi modern ya di mana prinsip-prinsip keterwakilan yang dalam hal ini diistilahkan dengan kata demokrasi itu sangat berperan. Nah, kita khawatir ya kalau kemudian kita sangat demokratis dalam artian bahwa ya one vote ya one man one vote ya itu seperti yang kita lihat umpamanya baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam eh, apa dalam pemilihan ya kepengurusan itu bisa saja ya sesuatu hanya karena orang sudah lebih banyak ya sudah lebih banyak orang maka kemudian itu yang menjadi kebenaran padahal ada pertimbangan-pertimbangan syar'i yang mana kita berikan itu memang menjadi wewenang daripada pimpinan. Nah, tapi kita juga tidak memberikan kepemimpinan absolut kepada umpamanya taruhlah pemimpin umum atau juga ya kepada unsur-unsur kiadah ya tidak juga secara absolut harus juga mengambil dan mengikhtiwa daripada pandangan-pandangan jumhur atau pendapat
mayoritas. Nah, inilah yang kemudian membuat kita menginisiasi beberapa tingkatan-tingkatan itu. Ada namanya muktamar, ya, ada namanya musyawarah kerja nasional untuk di DPP, dan ada ya majelis yang namanya majelis pimpinan organisasi, di mana ya kalau musyawarah tinggi tingkatnya lebih besar lagi, kewenangannya lebih besar, tetapi pola pengambilan keputusannya akan lebih nyelimet, akan lebih rigid ya, dan membutuhkan waktu dan proses decision making yang lebih ribet ya, dalam artian seperti itu. Sementara kebutuhan kita kadangkala memerlukan action yang cepat, tetapi juga representatif ya. Makanya kita mengambil apalagi namanya mengambil keputusan, mengambil jalan tengah dengan adanya MPO. Nah, salah satu fungsi MPO di sini adalah mengontrol. Kalau kita berikan umpamanya ya hanya organisasi otonom itu kita berikan secara mutlak di musyawarah tinggi, ini musyawarah tinggi harus menghadirkan sedemikian banyak orang, semua pengurus DPP, semua pengurus dewan-dewan, bahkan yang terakhir kita sepakati musyawarah tinggi terakomodir juga ketua DPW. Iya. Nah, itu akan ribet. Sementara kita memerlukan kerja yang cepat. Nah, itu dibutuhkan begitu kita buat istilahnya orang sih ada pasal karet. Ya, sebenarnya bukan pasal karet, tetapi itu adalah makhraj ya dalam ya jangan dulu dikasih Ustadz ini. Digoyang-goyangkan layarnya karena saya sedang lihat kok dong. Iya. Kasih mau muncul majelis anunya Ustaz. Jangan dulu ya. Yang itu tadi yang kita sudah shooting itu yang kita dulu, yang saya jelaskan. nanti 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 link kepala aku ini lihat ya. Iya. Nah, itu dulu Ustaz. Ya. Jadi ini wadah koordinasi ya. Dan juga di sini adalah istilahnya mengambil keputusan yang cepat, tetapi di situ terakomodir representasi daripada ya unsur-unsur yang penting dalam organisasi. Ya. Sebenarnya kalau kita mau buat lagi lebih kecil, ya akan ada pola-pola di mana dibutuhkan umpamanya semua ketua-ketua dewan saja. Ya. Ada pengambilan-pengambilan keputusan yang cepat yang diamanahkan kepada semua ketua dewan dipimpin oleh pemimpin umum. Ya. Nah, ini yang saya mau introdusir nanti. Saya usulkan dalam pembentukan kepengurusan DPP. Ya, kalau kepengurusan dewan-dewan yang lain kan simple. Tapi DPP dia akan merepresentasikan semua kepengurusan itu untuk ya itu seperti yang dulu-dulu yang awal sekali ada anggaran dasar itu, ya penetapan kepengurusan DPP yang kita sebut dulu PP itu dengan ketua umum terpilih ya berkonsultasi dengan ya ketua-ketua dewan ya. Nah, itu. Jadi dia punya kayak presiden ya terpilih, dia memilih anunya, tetapi kita tambahkan klausul dengan berkonsultasi ya termasuk pembentukan strukturnya. Jadi tidak harus persetujuan, tetapi hendaknya berkonsultasi. Itu dulu ADRT yang pertama saat saya ingat sekali ya. Waktu kita masih pertama jadi ormas itu tahun 2002, kita siapkan ADRT-nya seperti itu. Nah, agar terjadi istilahnya kepemimpinan kolektif ya. Ada kewenangan dari pemimpin umum yang kita sebut dulu pimpinan umum ya, tetapi ada juga ya kontribusi kepemimpinan kolektif. Nah, itu kita selalu berpikir wasatiyah seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa itulah yang kita letakkan masalah ortom ini. Kalau dibawa ke musyawarah tinggi, nanti kita mau bikin banyak ortom atau memantau lama. Iya. Ada yang representatif, membentukannya oke dalam musyawarah tinggi. Tetapi pengontrolannya cukup dalam ortom. Kalau diberikan hanya kepada DPP saja, ya ada juga pemikiran seperti itu. Ya mungkin lebih apalagi namanya dia lebih controlling daily-nya ya itu kepada DPP. Tetapi
dewan-dewan ini sebagai representasi daripada organisasi juga berhak untuk mendapatkan informasi dan memberikan kontribusi, saran, pemikiran, dan pengawasan terhadap ortom-ortom yang telah dibuat tersebut. Sehingga kalau pembekuannya, ya pembekuannya, apalagi namanya bisa ada jalan tengah mungkin bisa kita dapatkan. Pemimpin umum dapat membekukan ya dengan berkonsultasi kepada seluruh ketua-ketua dewan, ya seperti itu. Nah, kita juga ini jangan lihat personilnya ya, karena setiap saat personil bisa berganti. Bilang, itu kan Ustaz Zaitun pasti akan tahu itu. Bisa jadi setiap orang setiap saat bisa berganti, ya bisa mati, ya. Jadi kita harus melihat kapasitas, ya, untuk apalagi namanya, di mana pemimpin umum itu juga, ya, mendapatkan kontribusi. Dia tidak sangat absolut kepemimpinannya. Dia juga mengakomodir, ya, tetapi punya wewenang yang sangat kuat, jaga manhaj, ya, menjadi tempat keputusan kalau ada hal-hal yang sangat ribet, tetapi ada kontribusi daripada kepemimpinan kolektif. Nah, itu wasatiyahnya. Jadi prinsipnya adalah kita buat ini semaksimal mungkin mengadopsi uh, prinsip wasatiyah kita, di mana kepemimpinan ada wewenang yang jelas, tetapi mengakomodir kepemimpinan kolektif juga, di mana unsur-unsur yang lain itu merepresentasikan pandangan jamaah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Ini yang saya, ya afwan ini ya tidak menyela dari yang ini, tetapi yang saya minta sama Ustadz Amin Daus kemarin itu konsep, ya, pengelolaan aset, ya, di mana bisa dimasukkan ini agar di ADRT, agar ya bisa lebih kuat, ya, bahwa apalagi namanya pengelolaan aset secara umum, pemanfaatan, ya, uh, itu adalah, tapi yang paling krusial di sini penjaminan, ya, menjaminkan, menganggunkan, apa istilahnya Ustadz Elan, dijadikan agunan, ya, itu harus ada klausulnya yang rigid dan apalagi namanya mudah dipahami dan dilaksanakan, ya. Kita ingin bahwa aturan-aturan kita itu menjaga aset-aset kita, karena jangan lihat kapasitas, sekali lagi jangan lihat orangnya sekarang, tetapi aturan itu nanti akan mendrive orang, ya, seperti itu, ya. Kalau kita hanya mendasarkan kepada kapasitas personal yang ada sekarang umpamanya, tidak mungkin Ustadz kita begini, tidak mungkin begini, pasti akan, itu kita lihat orangnya, orang bisa berubah, nanti kapasitasnya akan turun gridnya, ya, dia akan dijaga oleh aturan. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya itu yang penting barangkali dalam, saya tidak tahu adakah di pasal ini, ya, tetapi kalau bisa itu dimasukkan, ya. Contoh, penjaminan aset bernilai sekian, ya, itu dalam wewenang DPP. Penjaminan aset dalam jumlah di atas sekian harus mendapatkan persetujuan, ya, dari, tidak usahlah MPO, tetapi dari ketua-ketua dewan. Seperti itu, supaya ada representasi itu kepemimpinan kolektif, ya, dan menjaga juga aset tidak semudah itu untuk diagungkan tanpa, ya, kalau ini, kalau mohon maaf ya, kalau orang di eksekutif itu akan selalu melihat dinamika yang sangat cepat dan ingin memutuskan cepat, ya. Makanya struktur organisasi ada namanya pengawas, ya. Pengawas inilah yang kemudian melihat sisi-sisi yang lain, ya. Oh, jangan dulu kita anggungkan ini, memang ada ini akan usaha, ya, seperti ini, ya, tapi harus dijaga, seperti itu kan yang perlu. Ini usaha mau kita buat ini akan cepat, akan ada keuntungannya, bla bla bla. Tetapi
pengawas akan selalu melihat sisi lainnya. Ya. Nah, melihat sisi lain inilah yang istilahnya ya blind spot. Nah, orang kalau pemain itu kadangkala ada blind spotnya, ya. Sehebat-hebatnya itu petinju, Mike Tyson, Muhammad Ali, dia butuh pelatih yang mengawasi dia, ya. Oh ini di sini jangan lakukan ini. Ada sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang eksekutor itu, kadangkala seperti itu. Nah inilah dibutuhkan klausul di mana ya hal itu tidak hanya sekedar punya pengawasan. Mohon maaf, namanya sekarang pengawas Dewan Syuro bilang, kami bilang begini, jangan begini, jangan begini. Kalau ada lagi penegasan, itu akan lebih menguat. Iya. Itu tidak akan dilakukan. Iya. Nah, seperti itu kan? Barakallahu fiik. Contoh sederhana, ya. Panduan kerjasama organisasi harus pakai MOU. Ada kita lakukan tanpa MOU, ya. Tapi itu karena tidak di ADRT, kurang diperhatikan, dilanggar saja, ya kan? Nah, begitu. Nah, kalau ada di ADRT akan lebih kuat. Begitu, Bang. Boleh sedikit menanggapi, Ustaz Elan? Ya, silakan. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asatizah dan Ustazat sekalian, para anggota Pokja di ADRT. Pertama, jazakumullah khair Ustaz dari Ustaz kita, Ustaz Zuna, Ustaz Ikhwan atas beberapa masukan tadi. Untuk pertama, Anak kembali ke bab pembahasan yang diamanahkan ke kami di Subpokja keempat. Untuk di pasal 6 kemarin itu, ini semuanya ini terblok ini hanya untuk mempertanyakan Ustadz. Karena sepemahaman kami di Subpokja bahwasanya majelis pimpinan organisasi itu adalah sebuah wadah perkumpulan, tidak ada perangkat keadministrasiannya, Ustaz. Nah, ini yang kemarin yang dipertanyakan, kenapa, bagaimana majelis pimpinan organisasi itu bisa membekukan, bagaimana dia bisa mengeluarkan surat, padahal tidak ada perangkat keadministrasiannya. Jadi di situnya, Ustaz, bukan bukan di perihal fungsi dan kewenangannya. Cuma di perangkat keadministrasiannya yang kita tidak temukan bahwasanya majelis pimpinan organisasi itu tidak memiliki perangkat keadministrasian sehingga bagaimana caranya dia bisa membekukan, ada tidak surat pembekuannya itu bagaimana, siapa yang buat atas nama majelis organisasi. Nah, di situ kemarin pertanyaan di situ saja Ustaz. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua perihal aset, khususnya di penjaminannya di agunan. Itu sebenarnya masuk di Subpokja yang kedua ini yang harusnya dibahas hari ini di sub di bab tentang kekayaan organisasi. Jadi bisa saja Ustaz dimasukkan di situ. Saya lupa di bab keberapa tentang kekayaan organisasi, nanti dicantolkan di situ hal-hal yang memang harus krusial yang kami juga sangat alami Ustaz. Jadi pengagungan salah satu aset kita yang ya anda apa saya sebutkan di PDM itu sudah berjalan sebelum kami masuk diamanahi untuk di aset. Ya, namun ya betul ini betul harus diatur, di harus dibunyikan aturannya. Namun masuknya di subpokja yang kedua itu saat di pembahasan tentang kekayaan organisasi. Jadi subpokjanya ini Ustadz Saiful ini. Iya. Iya. Mungkin sedikit seperti itu Ustadz dari kami. Baik, izin Ustadz Elan, ya, menanggapi. Sederhana saja, ya. Kalau masalah administrasi itu musyawarah tinggi dalam membentuk ortom, bagaimana administrasinya? Dalam bentuk keputusan kan? Ya. Dan sudah jelas dalam
majelis pimpinan organisasi, ya, ada namanya majelis pimpinan. Jelas pimpinannya adalah pemimpin umum. Sudah ada klausulnya tertulis di situ. Di mana representasi siapa di situ? Ada representasi DPP, Dewan Suro, ya. Ketika dia melakukan pertemuan yang sah, kemudian ada diktum eh, tertentu, keputusan tertentu, ya, maka itu mengikat, ya. Ketika apalagi sudah dibunyikan dalam ADRT, ya, ketika dia masalah apalagi namanya masalah pengadministrasian sama saja semua dengan muktamar, keputusan muktamar, ya. Muktamar adalah permusyawaratan. Ya, ini kan mungkin menjadi apalagi namanya eh, menjadi pertanyaan. Kalau apa perbedaan antara substansi organ organisasi, ya, seperti DPP, Dewan Suro dan lain-lainnya, DPD, itu memang organ organisasi. Ini adalah badan permusyawaratan, ya. Jadi sebenarnya ini ada yang khas dalam majelis pimpinan organisasi. Dia adalah majelis, artinya memang permusyawaratan, tetapi majelis juga berarti entitas, ya, penggabungan dari beberapa organ organisasi yang melakukan perkumpulan untuk tujuan-tujuan yang kita tetapkan, termasuk pembentukan, termasuk kalau MT kan membentuk. Nah, dia juga adalah majelis. Sebenarnya majelis kan bermusyawaratan, tapi dia berhak membentuk. Nah, kalau kita serahkan pembubarannya di MT, banyak sekali orang yang akan terlibat, sementara kita kadang-kala butuh gerak cepat. Nah, maka amanah itu diserahkan kepada MPO. Iya. Begitu aja sebenarnya sederhananya. Masalah pengadministrasian, ya, itu adalah sesuatu yang sudah include. Ya, ketika ditulis nanti dalam ya catatan, memang yang agak apalagi namanya, yang perlu disiapkan mungkin perangkat, ya, perangkat pengadministrasian kerja daripada majelis pimpinan organisasi. Bisa ditunjuk sekjen DPP saja, ya, yang menghandle, dan begitu yang terjadi selama ini. Nah, kalau untuk muktamar kita kan bikin majelisnya ditandatangani, MT juga begitu. Nah, saya kira sama aja dengan MPO. Iya. Nah, kalau ada keputusannya, itu keputusan mengikat, dilaksanakan oleh unsur-unsur eksekutif, diawasi oleh Dewan Suro dan dewan-dewan yang lainnya. Itu sudah include. Nah, kalau mau ditambahkan, ya, saya kira bisa saja, ya, seperti itu. Bahwa pembubaran Ortom diputuskan dalam musyawarah majelis pimpinan organisasi, ya, dan pelaksanaannya dilakukan oleh DPP. Ya, saya kira seperti itu. Allahu alam. Bisa, Ustaz Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ustaz Ihsan Gapai. Iya. Bismillah, alhamdulillah, sholat obat yang kita hormati para serta semuanya dan Ustadzat. Ya, masalah katanya dan masalah ortom ini kan makanya ketika ada usul untuk mengortomkan muslimah, sebenarnya ini tidak boleh kita tergesa-gesa ke depan. Setiap ortom yang kita mau bangun buat itu begitu jangan diputuskan langsung, jangan langsung dianukan, bisa sebagai usulan saja. Harus ada tinjauan anunya dulu. Ya, supaya ketika kita membubarkan, ya itu harus, ya kalau saya justru lebih memang setuju kalau pembubaran ortomima diputuskan di majelis tinggi, ya di musyawarah tinggi. Ya, itu sebagai rekomendasi nanti diproses dalam kebawaannya nanti. Ya, supaya karena ini akan berdampak ketika itu dibubarkan. Apatah lagi bahwa tujuan ini ditetapkan kan di dalam pasal ayat 2 ini kan disebutkan di situ. Bukan di pasal 1. Kehadiran Orkom itu untuk guna membina daripada anggota kader Wahdatul Islamiyah pada sedang bidang kegiatannya. Ya, ini kalau dibubarkan misalnya itu sistemik itu. Ya, istilahnya istilahnya kalau dalam dunia demokrasi banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, sehingga kemudian harus memang hati-hati diputuskan yang begini. Ya. Maka saya setuju kalau tadi memang diputuskan di musyawarah tinggi. Ya.
musyawarah tinggi. Ya, adapun tentang siapa nanti kan tadi sudah dijelaskan bahwa pemimpin yang memimpin itu adalah pimpinan umum. Ya, kemudian tentu secara yang adalah mungkin ekspresinya adalah sekjen. Jadi sudah dari segi sudah ada organisasinya sebenarnya. Nah, ini untuk menghindari tadi itu bahwa keputusan kita itu karena dampaknya besar, jadi harus diputuskan bersama-sama. Ya. Dan saya kira musyawarah tinggi itu yang lebih apalagi melibatkan ketua misalnya musyawarah tinggi masuk ketua DPW misalnya, itu lebih luas sehingga kemudian keputusan itu memang betul-betul banyak pertimbangannya. Ya, kita tidak masalah ini karena dia adalah organ di mana orang sudah ada di dalam. Nah, makanya sebelum dibentuk harus betul-betul dikaji dengan baik. Ya, dikaji dengan baik. Kalau perlu ada kajian akademisnya, ya, baru kemudian dibentuk itu ortom. Ya, supaya memang kita nanti kita berharap tidak lagi dibubarkan karena ini. Ya, karena memang dari awal dibentuk berdasarkan kajian yang memang sudah mendalam. Jangan kemudian diusulkan misalnya tiba-tiba langsung diterima. Ya, tidak ada kajian anunya. Nah, karena itu maka ya kalau saya sudah tetap ya yang seperti ini bahwa yang membuarkan dan membentuk adalah ya musyawarah tinggi itu. Ya, dalam kaitannya dengan masalah siapa nanti bertanda tangan, saya kira pemimpinmu dengan anunya, dengan siapa yang apa namanya yang memutuskan pada saat itu ada sekretarisnya kan. Ya, apalagi ini adalah merupakan keputusan kolektif memang keputusan jamaah. Ya, banyak orang dilibatkan. Ya itu kalau misalnya kayak ortom. Ya, karena ini akan berdampak sistemik kalau kemudian bisa dibubarkan dengan tanpa pertimbangan lebih mendalam. Ya, ya saya kira begitu pandangan saya Ustaz. Ya, jadi saya berharap ke depan ortom itu betul-betul dikaji dengan baik. Ya, bisa diusulkan tetapi dikaji dulu sebelum dibentuk. Ya, dikaji dulu supaya kita tidak mudah membentuk dan mudah membubarkan. Ya, saya kira itu Ustaz dari saya. Syukran. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Ikhwan KP atas tanggapannya. Eh, Ya, Tabe, silakan Ustaz Mas Zulma. Elan, Iya, siap. ini ada dua diktum yang harus diperhatikan baik-baik. Ada namanya pembubaran final, ada pembekuan. Kita bunyikan ada namanya pembekuan itu untuk mengantisipasi gerak cepat yang kita butuhkan dalam kondisi tertentu. Musyawarah tinggi terkadang tidak semudah kita melakukan musyawarah majelis pimpinan organisasi. Nah, itulah wewenangnya juga pimpinan, terutama pemimpin umum di situ, ya, pembekuan. Nah, jadi pembekuan juga adalah keputusan kolektif yang lebih kecil sifatnya. Kita tidak berikan langsung ke pemimpin umum, karena pemimpin umum ya tentu adalah hal-hal yang sifatnya manhajiyah, seharusnya seperti itu kan. Nah, pembekuan ortom diserahkan kepada bisa dilakukan ya, ini bisa dilakukan oleh MPO ya. Pembubarannya secara definitif atau tidak itu dikembalikan kepada musyawarah tinggi. Jadi kita padukan antara keleluasaan kelincahan kita bergerak mengambil keputusan, decision makingnya bisa, sistemnya tidak ribet ya, ada tapi juga mengakomodir kolektivitas dan masih memberi celah ketika kita butuhkan untuk ternyata setelah dibekukan dicairkan lagi, ya kan boleh saja begitu ya, tidak langsung pasti dibubarkan. Nah, dibekukan dulu jika dianggap kita perlu mengambil keputusan yang cepat ya, tapi tidak buru-buru ya. Jadi dibedakan antara pembubaran dengan pembekuan. Ini kalau berkaitan dengan masalah ortom. Adapun masalah, saya setuju tadi itu ya, kajian akademis ya. Ini sebagai contoh kasus ICWI ya, ini Ustadz Elan juga terlibat ya. Kita buat naskah akademisnya itu usulan dari Dewan Suro sejak 2018 Ustadz ya. Nah, itu baru diputuskan setelah muktamar. Muktamar diputuskan pun
ya bersama dengan pemuda dan pemudi Wahda Islamiyah yang mohon maaf ya tidak melalui cara yang disebutkan oleh Ustadz Ikhwan Kapai tadi, yang saya setuju, ya memang harus dengan kajian mendalam, memberikan data, ya bahkan calon anggota ICUI dulu itu sudah dengan data yang lengkap, ya nama-namanya, spesialisasinya, ya itu sudah ada, ya dibuat seperti itu, bagaimana bentuk geraknya dan lain sebagainya, ya itu semua adalah sesuatu yang sangat baik ya. Nah, berbeda dengan pemuda dan pemudi Wahda kan, yang langsung diusulkan, langsung diputuskan. Ya, ini membuat kita seperti tadi kata Ustadz Ikhwan Kapai, ya memang harus dikaji baik-baik dulu. Sampai sekarang, ya saya mau tanya ini Ustadz Ustadz Sabar ya, kalau ada Ustadz sampai di mana nih ya berjalannya ini ya para ortom ini ya. Ya, kalau ICUI sebagaimana-bagaimananya paling tidak menjadi think tank kita dalam banyak hal. Ya, kita meminta pandangan. Ya, banyak yang tidak tertulis sih sebenarnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah sains, masalah analisa kondisi yang berkaitan dengan kepengetahuan itu jalan, ya. Walaupun tentu belum maksimal juga. Tapi pemuda dan pemudi, ya, ini belum ada gerakannya yang terlihat sampai sekarang. Itu dampak daripada ketidaksiapan yang tadi disebutkan oleh Ustadz Ikhwan Kapai itu. Cocok? Ya, saya kira begitu. Baik, Kalau Ustaz, saya setuju kalau begitu konsepnya tadi. oke, baik ya. Jadi majelis organisasi itu hanya membekukan, baru ada kajiannya, setelah baru menetapkan kembali. Kalau begitu bagus. Bagus, Nah, hanya Masya dua Allah. saat ini tentang masalah pembukaannya itu harus diatur dalam peraturan organisasi lagi. Berapa lama? Ya, jadi harus ada pengaturan organisasi untuk kemudian mengatur itu bagaimana tentang ketika dibekukan berapa lama. Ya, dan bagaimana langkah-langkahnya untuk kemudian apa memang sudah mau diputuskan kembali atau apa untuk nanti diangkat kembali di majelis tinggi, musyawarah tinggi. Ya, saya kira begitu, saya setuju kalau begitu. Oke, Ya. baik, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustadz Ikhwan Kapai akhirnya setuju juga dengan ketua Pokja kita. Baik, ini Ustadz Ikhwan Jalil ada tanggapan dari Ustadz Muhammad Yasir di chat, Ustadz. Ada masukan Ustadz Ikhwan Jalil? Iya. Iya, ini Apa ada. Saya kira bagus, dia bangunkan ini. Oh iya. Ini, Kemudian pemuli di sementara tidur ini kayaknya memang. oh, Masya Allah. Ya, harus ada Marsnya dulu. Nah, ini Ustadz ada masukan karena MPO saat ini masuk dalam bab keorganisasian. Nah, harus memiliki struktur yang jelas. Nah, sedangkan yang jelas baru pemimpin umum, ada masukan agar didetailkan, Ustadz. Nah, ini mohon tanggapannya. Iya, bagus itu. Iya. Kalau saya setuju itu. Jadi apalagi kalau saya sih usul supaya tidak ribet. Jadi di ex officiokan saja Sekjen DPP itu sekaligus sebagai sekretaris yang mengatur dan mengorganize keadministrasian daripada MPO, Sekjen DPP. Ya, itu satu tugasnya. Baik, Supaya ya. kan ya. Dan itu Ya, yang berjalan. majelis Kita tinggal bunyikan gitu. ya. Musyawarah tinggi itu tetap ya kita anukan juga untuk supaya dalam bentuk kan musyawarah tinggi juga pemimpin dengan sekjen. Iya. Istilahnya yang nanti untuk memimpin itu majelis musyawarah tinggi atau bagaimana. Iya. Dan nanti dituangkan dalam peraturan organisasi tentang tadi itu Ustaz. Iya. Iya. Karena Ini ini juga kan sudah anggaran dasarnya ini.
perlu nanti kita pikirkan itu bagaimana itu yang dimaksud peraturan organisasi. Ya, Iya. mana siapa yang Ah, membuat itu juga. ketetapannya, ya. Nah, karena semuanya dengan nama, karena sebenarnya begini, pada saat kami menuliskan dulu tentang istilah peraturan organisasi, itu tidak definitif Ustadz Elan ya. Ada namanya PO ya. Tapi itu bisa dalam bentuk SK, Betul. dalam bentuk edaran ya, dalam bentuk maklumat ya. Itu semua namanya peraturan organisasi ya. Nah, tetapi sepertinya kebutuhan kita ya ada yang definitif disebut peraturan organisasi ya. Karena dilihat dalam kewenangan Dewan Suro juga keberhakan membuat regulasi organisasi. Nah, itu PO juga ya. Ada namanya nanti surat edaran dari DPP jadi PO juga ya. Petunjuk pelaksanaan keputusan namanya PO juga. Nah, ini nanti kita perlu berpikir dengan dalam ini tentang pengaturan tentang peraturan organisasi. Ya, bagaimana itu yang dimaksud tentang peraturan organisasi. Iya, demikian. Ya, tapi secara khusus saya kira sudah seperti itu. Ya. Kalau begitu Ustaz, kita harus kalau begitu harus ada hierarki peraturan kita. Ada sebenarnya sudah ada itu. Ya, tinggal mau lebih di ya seperti itu perlu lebih Iya. didefinitifkan ya supaya Ya, tidak konten hierarki itu supaya bagus. Ya. apalagi nanti tidak confuse ya. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, hierarki peraturan itu penting ya Ustadz Elan orang hukum lebih tahu ya agar nanti Kan kalau kalau terjadi kita kan undang 45, undang-undang baru, tidak duanya lagi peraturan pemerintah. Nah, sekarang kita begitu apa yang kalau kita apa yang menjadi undang-undang dasar dalam kalau kita analogikan negara kita, apa yang menjadi iya undang-undang, ada apa yang menjadi peraturan. Nah, itu nanti iya yang kita ya dianukan sampai kepada apa namanya keputusan menteri, keputusan ini dan seterusnya. iya Ya, perlu diatur semua pimpinan misalnya pimpinan apa namanya unit misalnya ada juga peraturannya. iya siap 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 saya kira demikian Komandan. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz Ikhwan Jalil dan Ustadz Ikhwan Kapai. Nah, di sini di pasal 85 asatidz wal ustazat bisa membaca. Nah, termasuk jenis peraturan organisasi untuk eh, terkait pendetailan kelembagaan MPO bisa ya usulannya melalui keputusan Majelis Pimpinan Organisasi. Nanti ada yang membuatkan draftnya, nah, kemudian dibahas. Nah, itu sebagai bagian dari peraturan organisasi Wadah Islamiyah produk dari MPO. 16 juta belanja. Nah, ini tahun semester pertama baru 1 juta. Apa itu 1 juta lain nah ini Saya kira Ustaz ini perlu kita sama-sama ini hierarki ini Ustaz ini perlu kita mungkin kembali ini kita sama-sama ini iya supaya iya betul. Iya. jangan terlalu banyak anunya Ustadz Ikhwan ya. Nah, Akan ke sini nanti Ustaz Iya, dibahas ini ini kan kelarnya belum usulan. sampai ke Iya, sini belum sampai pembahasan ke dari sini. Iya. Subpokja kami ini Ustaz. Jadi memang belum dibahas. Tadi sebenarnya kita masih di ortom itu. Oke, Iya. dilanjut Ortom. Tapi akan lari ke sana juga sebentar, lari ke situ juga. Iya, iya. hari itu Jangan suka nantikan saja. anu bela deh. Ya, silakan dilanjut Ustaz Sabar. Nah, Iya, intinya tadi tetap ya Ustaz ya. Ya, Yang dua setuju. poin itu. Coba dikasih kembali Ustaz Amin di yang sesudahnya yang usulan-usulan di subpokja kita. Ya. Baik, kami lanjutkan Satisa dan Ustazat ya. Eh, untuk bab ketujuh musyawarah pasal 50 muktamar ya.
eh, ada usulan juga di musyawarah Subpokja pada ayat yang keempat, yaitu menjadi peserta muktamar adalah peserta yang mengikuti seluruh rangkaian persidangan muktamar yang terdiri atas A. Peserta penuh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu utusan dari pengurus. Yang ketiga ini kita usulkan, ada yang usulkan, itu diusulkan itu seluruh ketua. Jadi bukan utusan dari pengurus, tapi di diperjelas ya, bahwa seluruh ketua DPW, MWW, DPD, MWD, DPLN, MWD, DPLN, dan utusan ya. Ya, karena kalau utusan saja bisa saja mungkin ketuanya tidak ikut ya. Tapi kalau dicantumkan ini alasannya supaya memang ketua itu sudah masuk di situ dan juga utusan yang lain. Diangkat Ustaz Amin, saya tidak kelihatan ini. Ya. Eh, nah, jadi usulannya adalah utusan apa seluruh ketua terus ke dan utusan dari pengurus lainnya yang jumlah dan komposisi yang ditetapkan oleh DPP ya, DPP. Jadi usulan juga untuk poin yang keempat itu dihapus ya. Jadi diinkludkan itu satu kali saja di poin yang ketiga ya. Lanjut di seterusnya B itu undangan ya. Undangan yaitu anggota Wadi Islamiyah, kemudian dua utusan Ortom tingkat pusat. Nah, ini belum masuk. Kemudian selanjutnya Majelis Penasehat dan penasihat wilayah dan daerah serta anggota kehormatan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Kemudian yang kelima ditambah lagi tamu yang direkomendasikan oleh DPP. Juga ada usulan ya, walaupun ini sudah muncul diskusi yang lalu itu ya, di Supokja kita ini diusulkan yaitu peninjau muktamar itu ya hanya terdiri dari dua, peneliti dan pers ya. Ada penggembira yaitu dihapus ya. Lanjut lagi masih ada di bab muktamar Ustaz Amin kalau ada ya. Kita selesai satu bab dulu. Kemudian ini penyesuaian saja ini ya. Untuk penyesuaian pasal 24 ayat 3 huruf huruf E ya. Lanjut kalau masih ada coba Ustaz Amin. Ini. Kemudian untuk ayat 7 itu ada usulan lagi menambahkan satu dari perwakilan muslimah pusat ya. Pemimpin umum adalah pemimpin umum adalah ketua pimpinan muktamar dan unsur pimpinan muktamar lainnya yang terdiri atas 3 orang dari Dewan Pengurus Pusat, 3 orang dari Dewan Syuro, 2 orang dari Dewan Syariah, 1 orang dari Dewan Pengawas Keuangan, 6 orang dari Dewan Pengurus Wilayah berdasarkan SONA ya. Kemudian ini ada usulan tambahan menambahkan satu dari perwakilan muslimah pusat. Kemudian di ayat 8 yaitu ketentuan pelaksanaan muktamar lainnya ya. Muktamar lainnya lebih lanjut diatur dalam tertib muktamar yang dibuat oleh penyelenggara. Ada penambahan juga yaitu pimpinan muktamar ya. Pimpinan muktamar terdiri dari A. Pemimpin umum sebagai ketua, B. Perwakilan dari lembaga tinggi organisasi, C. Perwakilan apa itu Satamin itu? Dewan Pengurus Wilayah ya. Kemudian D. Perwakilan dari Dewan Perwakilan Luar Negeri. Ini yang sebenarnya ya, yang usulan yang poin 7 ini Ustaz Amin, Dik. Iya, iya penjelasan di pasal 7 sebenarnya Ustaz, kita mau Iya, mau rinci jadi bukan model model yang seperti ini misalnya pemimpin umum tetapi iya. dibunyikan Pemimpin
Meskipun muktamar. kemarin kita di Supoknya nih masih apa tentang komposisinya itu saat Iya, ya tentang belum di komposisinya. anu juga kita Iya, ini. Mungkin ada usulan kan ini sudah disebutkan langsung kalau dituju itu iya. Kita kemarin disebutkan mengusulkan anunya jumlahnya itu jumlah-jumlahnya. Iya, diatur saja dalam tata tertib. Iya. iya. Jadi usulan di Supokja kita itu ayat 7 itu ini diktunya ini pimpinan muktamar. Jadi bukan langsung pemimpin umum adalah, tapi pimpinan muktamar terdiri dari A. Pimpinan umum sebagai ketua, kemudian perwakilan dari lembaga tinggi organisasi, ya, kemudian perwakilan Dewan Pengurus Wilayah, perwakilan dari Dewan Perwakilan Luar Negeri yang jumlahnya diatur dalam tata tertib muktamar ya untuk pasal 7. Sebenarnya seperti itu. Ya. Saya kira itu saja Ustadz untuk Apa Ustaz? Apa Ustaz? bab ini. Eh, Kami kembalikan ke Ustadz Elan untuk mungkin bisa didiskusikan ini. saya langsung Ada bicara? usulan. Iya, iya, baik. Jazakallah khairan Ustaz Sobar atas tanggapannya. Mungkin dari Ketua Pokja dulu ya, Ustaz Ikhwan KP. Setelah itu Ustaz Ikhwan KP. Ya, tafadhol Ustaz Ikhwan Jalil. Eh, Afwan Sat melihat waktu dan juga Iya, konsep, ya apa boleh buat, saya kira dimatangkan aja semua karena memang belum jadwalnya ini pokoknya Ustadz Sobar. Jadi diselesaikan aja dulu semua, ya. Apa boleh buat kita mundur satu ini. Siapa yang penanggung jawab yang mestinya pokjanya ini? Ustadz siapa? Ustaz Hasan, Ustaz. Oh iya. Kalau begitu jangan lewat lagi pekan depan. Kalau bisa kita sepakati ya. Umpamanya nih, kapan ada waktu sebelum pekan depan. Iya. Oh iya, baik. Jadi Di grup ya. ya usulan waktunya dari Ustaz Hasan berarti Ustaz Dea. Ya, jadi kalau bisa artinya teknis ini ya kita sepakati waktu, dia presentasikan karena hari ini berhalangan, tidak ada juga diwakilkan. Ya, dalam pekan ini harus diselesaikan supaya tidak mengambil waktunya Ustadz Sobar karena sekarang ini kan nanggung. Kita mau paksakan juga dibahas, memang belum jadwalnya sehingga mereka belum menyelesaikan. Ya, mending Ya, baik. kita agendakan waktu khusus, walaupun tidak maksimal juga yang hadir nanti tidak apa-apa. Yang jelas sudah diagendakan istilahnya pertemuan qadha daripada apa yang belum diselesaikan oleh pokjanya Ustadz Hasan. Nah, agar pekan depan Baik. sudah bisa sesuai dengan jadwal kita, ya. Tidak diganggu lagi. Seperti itu, Ustadz. Ya. Saya kira Oke, kita baik. sudahi dulu untuk kali ini karena insya Allah kita akan beralih ke beberapa agenda-agenda yang lain insya Allah di hari Jumat ini. Saya kira Oke, baik. saya serahkan pada Ustadz Elan. Baik, ya jazakallah khairan Ustazana atas arahannya. Ustadz Ikhwan Kapai nanti bisa dikirimkan masukan dan tanggapannya bisa secara tertulis lewat WhatsApp juga boleh atau lewat catatan tulisan dalam bentuk file juga boleh. Nanti dikirimkan di grup dan nanti mention apa dari Supokja yang diberikan masukan. Baik, kita cukupkan jazakallah khairan atas kehadiran asatidzah wal ustadzat. Semoga Apa menjadi Ustadz Elan? siap. Ya, Ustaz Sabar. saya setuju tadi usulannya Ustadz Zuna, ya Ustadz Ikhwan. Kalau bisa segera Ustadz dihubungi Ustadz Hasan, karena waktunya kan kalau Jumat ini selalu ngajar, Ustadz Kosim juga, sehingga mungkin ada waktu lain yang cocok untuk beliau-beliau. Nanti kita upayakan untuk ikut saja Ustadz, ya supaya Itu bisa. saja. Ya, Ustadz Kosim Supokja apa Ustadz? sama tadi, sama Ustadz Hasan, Ustadz Kosim, Oh, Ustadz oh Hasan, iya. Hasan. ya Ustadz. Masya Allah, siap-siap. Ya, Malam Ahad, jazakallah. apalagi namanya, kalau bisa diusulkan aja malam Ahad, ya, kalau bisa atau Hari Sabtu, Sabtu malam Ahad gitu, Ustadz. ya, Sabtu pagi kalau saja. bisa. Sabtu Iya, pagi boleh juga, ya, tapi jam 9 lah, Iya, bisa. ya, waktu Ustaz, anu karena oke. kegiatan musyawarah SC hari Sabtu. Sabtu pagi musyawarah SC. ba'da subuh bagus.
Ba'da Hasan, taklim jam orang 3 saya. malam saya kalau begitu. Banyak taklim Sabtu ya. Kalau Sabtu Ahad banyak acara-acara taklim. Ini saya full hari Sabtu ini, kecuali subuh. Terbiar lagi tuh. Masya Terbiar Allah, lagi Masya Allah. Baik, terbiar ya. juga. Di Nanti kita juga. minta beberapa alternatif pilihan beliau-beliau ya, longgarnya Oke, Itu oke. kapan. itu tentang muktamar tadi belum dibahas ya? Belum, Ustaz, belum. Belum. Heeh. Sabar, Ustaz. Silakan dikasih catatan dulu ya, Ya. Ustaz Yani. Oke, syukran. Allah. Ya, barakallahu fikum Baik. jami'an. Kita cukupkan wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.